supaya dikenali Tuhan. Di dalam daging Supaya itu. Tuhan dikenali, dia datang dalam bentuk daging. Maksudnya apa? Tuhan itu dikenali dalam daging. Berarti dagingnya Yesus ini Tuhan. Ini kalau debat seperti ini tidak mau menggunakan nalar yang lebih Loh, luas, ya memang akan Abang kalah. yang tidak gunakan nalar, bukan saya. Tidak menggunakan nalar. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhan itu ada di dalam daging. Oke. Dia datang ke dunia. Oke. Karena kalau Tuhan datang dalam wujud aslinya yang kita tidak ketahui, siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa mendengar? Tidak Berarti ada. melihat mukanya Yesus melihat Tuhan. Kenapa? Putus. Berarti melihat mukanya Yesus melihat Tuhan. Putus ya? Halo? Halo Bang Juma? Halo? Terus Bang Juma? melihat muka Tuhan. Tar, putus. Saya tidak mendengar Bang Juma. Halo Bang Juma? Bang Juma? Bang Kedengaran. Juma? Sinyal Anda Suara mungkin saya kedengaran. ini ya? Suara apa? Sinyal Anda mungkin kurang bagus di sana ya? Kok putus-putus di saya ya? Saya tidak bisa ini. Oke. Ci. Oke. Gimana tadi gimana? Jadi melihat muka Yesus itu melihat muka Tuhan. Melihat Yesus tidak melihat muka Tuhan secara fisik. Tadi Ya, katanya kita supaya tidak manusia melihat mengenal dalam Tuhan. fisik. Tadi Mengenal katanya Tuhan supaya dalam manusia ajaran. bisa melihat Tuhan, Mengenal maka Tuhan dalam mewujud ajaran jadi yang manusia. dibawa- Mengenal Tuhan dalam ajaran yang dibawa Yesus, karena Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Jadi yang dikenal bukan fisik Tuhannya, karena Tuhan tidak memiliki fisik. Yesus itu secara daging adalah Katanya manusia. Tuhan supaya dikenali dia datang dalam bentuk fisik. Bang Juma, yang dikenali itu adalah ajarannya dan apa hukum-hukum baru yang dibawa oleh Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dikenali dalam bentuk fisik. Berarti Yesus bukan Tuhan. Hah? Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan datang membawa ajarannya untuk memperbaharui. Karena apa? Saya sudah jelaskan di awal tadi, Anda tidak menyimak. Semua hukum-hukum yang ada, yang pernah dibuat Tuhan perjanjiannya dengan manusia, hanya bisa diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Ini Yesus Maka Tuhan atau Tuhan bukan? datang. Abang, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan dalam bentuk roh. Ya, jadi bukan dagingnya. Jadi dagingnya bukan Tuhan. Daging itu, dengar makanya. Daging itu, firman itu menjadi daging supaya firman, roh, Tuhan itu bisa bersama-sama dengan manusia. Karena kalau tidak menggunakan daging, maka Tuhan tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan kan? Yesus adalah Tuhan. Tapi jasadnya? Jasadnya Yesus Tuhan. Jasadnya adalah manusia yang mati, bukan Tuhan yang mati. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Jasadnya manusia itu adalah yang mati. Tuhan Bukan tidak Tuhan. mati. Bukan Tuhan. Jasad fisik adalah daging. Bukan Tuhan. Tetapi yang di dalam daging Iya, itu saya adalah tanya. Tuhan. Jasadnya Yesus bukan Tuhan. Jasad itu adalah manusia karena Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Tuhan. Jasadnya ada Tuhan di atau dalam bukan? daging. Makanya konsepnya Anda pahami. Saya tanya, Tuhan jasadnya itu ada di Yesus dalam Tuhan daging. atau bukan, Bang? Pertanyaanmu sudah kau jawab dari tadi, tapi kau tidak bisa menerima. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging. Karena di dalam daging itulah ada Tuhan. Jasad itu. yang saya tanya ini jasadnya Yesus, Bang. Jasad fisiknya itu adalah daging Bukan Tuhan. manusia. Bukan daging Tuhan. manusia, tetapi Tuhan ada di dalam daging itu. Yang daging ini Tuhan atau bukan? Daging, saya sudah jelaskan. Daging itu adalah manusia. Berarti bukan Tuhan. Yesus Tuhan ada di dalam daging itu. Dagingnya yang tanya, Bang. Daging. Makanya, dagingnya sudah saya jawab berkali-kali, daging itu adalah manusia. Tetapi Bukan Tuhan Tuhan. ada di dalam daging Bukan itu. Tuhan. Makanya daging dengan roh itu, dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Daging ini Itu yang Tuhan. harus pahami. Saya sudah Dagingnya jelaskan Yesus. dari tadi. Tuhan ada di dalam daging itu. Daging itu adalah manusia. Tetapi Tuhan ada di dalam daging itu, maka konsepnya daging dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Anda cacah-cacah. Tidak bisa sama seperti Anda dengan roh yang hidup di dalam Anda. Tidak bisa dipisahkan. Berarti dagingnya Yesus Tuhan. Anda. Dagingnya Yesus Tuhan. Sekarang saya tanya, dagingmu itu adalah rohmu atau bukan? Bukan. Hah? Bukan. Rohmu itu apa?
ini adalah dimensi gaib yang ada pada diri saya. Itulah konsep yang ada bahwa Makanya saya tanya, dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tahu. Yang saya tanya dagingnya. Berbalik nanya. Dagingnya ini Tuhan atau bukan? Saya sudah jawab dari tadi, daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tidak mau tahu. Saya bahas Tuhan dagingnya. Dagingnya yang saya bahas. kasih analogi tentang tubuhmu yang kamu jawab tadi. Rohmu itu adalah dimensi jalai. Sama dengan Tuhan itu ada di dalam daging. Tubuhku ini, dagingku ini bukan roh. Makanya ya daging Yesus yang mati adalah daging manusia. Saya tanya, dagingku ini bukan roh. Saya sudah jawab bahwa daging Yesus itu adalah daging manusia. Oke, berarti bukan Tuhan. Tuhan ada di dalam dia, maka itu tidak bisa. Berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan. Manusia. Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan manusia. Inilah konsep pemahaman Anda yang keliru sehingga Anda terus bertanya. Yang saya tanya, Saudara Ferdinand, yang saya hormati, yang pintar katanya, yang cerdas. Yang saya tanya, apakah dagingnya Yesus ini Tuhan atau manusia? Daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Dan berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan. Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan roh. Ketika itu disekat maka kau mati cuma. Kalau rohmu itu terangkat pergi dari dagingmu, maka kau mati. Jadi kau tidak bisa memisahkan dagingmu dengan roh. Demikian juga Yesus, roh Tuhan yang ada di dalam diri daging. Yesus itu tidak bisa disekat-sekat. Terus memisahkan daging ini bukan Tuhan, tidak bisa begitu konsepnya. Sekarang dagingnya Yesus di mana? Dagingnya Yesus sekarang di mana? Daging Yesus telah terangkat ke surga karena itu. Berarti dia di atas tetap manusia. Kenapa? Berarti di atas tetap manusia. Saya tidak tahu apa yang isi surga. Saya tidak tahu Yesus itu sekarang di surga sebagai apa. Masa Anda tidak tahu daging? Benar. Daging naik ke atas. Dengar, yang saya tahu tentang kekristenan bahwa Yesus itu telah ada di surga dan kembali dengan Tuhan, kembali menjadi Tuhan. Berarti dagingnya jadi Tuhan. Jangan kalau bicara tentang fisik, Anda tidak bisa bicara tentang surga. Itu terlalu dulu. Kalau bicara tentang surga, bicara tentang fisik. Katanya tadi daging dan roh tidak bisa dipisah. Itu di dalam dunia. Di dalam dunia kalau sudah bicara tentang surga, tidak ada yang bisa mengetahui si surga itu manusia, daging atau roh. Lalu Anda tadi mengatakan daging tidak bisa dipisahkan dengan roh. Nalarmu kamu perbaiki tentang pemahaman ini, tentang pemahaman daging dengan roh. Nah, pahami itu tentang di dunia. Tuhan itu datang dalam daging untuk urusan di dunia, bukan untuk urusan di surga. Untuk menyelamatkan manusia, memperbaiki perjanjiannya dengan manusia. Itu yang saya pahami. Makanya kalau Anda bertendensi negatif, apapun yang dijelaskan ke Anda tidak akan bisa. Sabar dulu. Saya sabar, tetapi saya harus bicara tentang ini. Sabar dulu, Pak. Ya. Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya penuh dengan keilahian. Dagingnya ini yang dagingnya Yesus ini yang penuh keilahian. Kenapa daging itu penuh keilahian? Karena ada Allah di dalam daging itu. Kalau di dalam Tuhan tidak ada di dalam daging itu, dia tidak akan ilahi. Sabar Bang, sabar. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhan Anda 100% berubah menjadi daging. Tuhan tidak pernah berubah menjadi daging cuma. Baca Efesus 2. Tuhan tidak berubah menjadi daging. Baca Efesus 2 nomor 6 sampai 8. Ayat yang kau kutip itu salah. Tidak begitu. Ayatnya yang salah. Yang kau kutip salah, bukan begitu isinya. Tolong bacakan. Tolong bacakan saya. Dibaca di situ. Saya tidak mau capek-capek membaca itu. Kau buka di situ Alkitabmu, kau baca. Ini orang intelek atau apa sih? Katanya orang akademisi. Kau baca Alkitabmu di situ. Baca, itu kitab Anda loh. Justru karena saya sudah baca, makanya saya bilang apa yang kau bacakan itu salah. Coba buktikan kalau Anda sudah baca. Bacakan ke saya. Bacakan. Efesus 2. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Bacakan ke saya. Bacakanlah apa isinya. Saya tanggapi. Baca Bang. Tanggapilah. Apa. Baca. Anda mengatakan daging Yesus bukan Tuhan. Bacalah. Bacalah di situ. Loh, Anda yang menyanggah dalil saya. Karena yang kau kutip itu, yang salah. kau bacakan, salah. Tidak begitu. Baca yang benar. Abang yang punya yang benar, baca.
Bacalah, kan kau yang Salah, punya saya salah. Punya saya salah. kau yang mendalilkan, maka kau buktikanlah. Anda sudah mengatakan punya saya salah. Ya salah. Ya sudah, untuk apa saya baca? Baca yang benar. Baca yang keras, biar seluruh Indonesia tahu kapasitas Anda itu seperti apa. Kok Baca. saya sudah bilang, yang Anda baca itu salah. Baca. Saya tidak akan membaca karena yang Anda baca itu salah. Saya punya salah. Ayat di sini. Iya. Yang punya saya salah, punya abang benar. Bacalah. Ya bacalah di situ, coba. Salah punya saya, baca. Baca secara lengkap. Punya saya salah. Cuma hanya mengutip, tidak membaca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya ingin dengar, baca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya akan jelaskan. Saya baca pun Anda katakan salah. Jadi punya Karena abang yang Anda benar. tidak membaca secara lengkap. Baca Ya, secara lengkap. kalau begitu baca tiga nomor ini, baca. Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca. Saya ingin dengar dari abang. Berapa tadi Efesus 2 ayat 6? Hah? Ya, sampai nomor 8. Sebentar. Jadi itulah makanya saya bilang Efesus 6 berbunyi, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Efesus 2. Jadi apa ayat apa yang kau baca? Makanya saya bilang yang kau baca itu salah. Kau ngomong Efesus istrinya yang kau baca salah. Sekarang setelah Anda tahu, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kita juga bersama dengan dia di sorga. Itu Efesus 2 ayat 6. Yang kau kutip tadi apa? Nomor 7-nya. Kau asal mengutip. Nomor 7-nya. Itu ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Nomor 8. Kau asal mengutip ayat. Nomor Itu 8. Mengapa semua jadi sesat kau bikin? Nomor 8. Nomor 8. Oke, nomor 8 saya baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi di mana di sana bicara tentang daging? Sekarang masuk ke Filipi 2. Gak usah kau bicara lagi tentang ayat ini aja, kau udah salah. Filipi 2. Itu coba masuk di Filipi 2. Saya tidak mau lagi membuka. Coba masuk di Filipi 2. Kau sudah mengutip yang salah-salah. Makanya selama ini banyak orang sesat karena kau mengutip. Coba saudara-saudara masuk di Filipi 2. Kalau menjadi orang Muslim bicara tentang Muslim. Coba sekarang Anda masuk di Filipi 2. Coba masuk di Filipi 2. Coba masuk di Filipi 2. Sudah salah. Saya tidak mau lagi karena kau sudah salah-salah. Begitu aja. Jangan ketawa cuma. Kau asal kutip, dan selama ini banyak orang menjadi bodoh karena kau asal kutip. Sekarang masuk di Filipi 2. Itu kan cuma pengantar untuk menyemangati abang. Pengantar menyemangati, jangan ngeles. Memang kau tidak tahu tentang Alkitab. Cuma kau asal bicara. Makanya kau mau memecah tentang daging. Baca Filipi 2. Saya jawab tadi Itu masuk ke dalam intinya. Filipi 2 masuk. Masuk. Jadi jangan cacat bisa tentang roh dan daging. Oke, saya baca ya. Pahami. Saya yang baca ya. Kalau kau ingin mengetahui rasa anggur, minum anggur, jangan minum air. Saya baca ya. Itu yang harus saya baca ya. Saya sengaja kasih data itu tadi, Bang. Saya sengaja kasih data itu termute, abang termute. Saya kasih data itu karena saya kasihan sama abang mulai pucat dari tadi. Supaya semangat, saya kasih data itu. Nah sekarang saya baca. Dengarkan baik-baik. Dengar. Yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke? Theos tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Oke? Dan mengambil rupa manusia dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu sama seperti manusia, dan dalam keadaannya seperti manusia, dia telah menyerahkan dirinya, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas tiang salib. Jedar. Ayo bang,
ayo bang, dibuka mute-nya, dibuka. Termute itu, termute. Alhamdulillah, ya syukurlah, sehat-sehat. Ini kenapa ini termute? Beliau nggak bisa bicara, host. Buka mute-nya bang. Bicara Makanya bang. jangan di-mute. Makanya saya bilang tadi, tidak Baca usah. Filipi 2. Anda sudah dengar kan? Filipi 2. Yang kau baca itu pun salah, Juma. Tidak Baca. begitu isinya. Baca. Tidak, saya tidak mau lagi Anda suruh-suruh. Ya, Sekarang saya baca. Saya sudah baca Efesus 2 ayat 6-8 yang kau bilang bicara tentang daging. Itu untuk menyemangati abang, karena abang sudah mulai pucat, sudah mulai emosi sebelum masuk ke dalam Filipi 2. Saya mau melanjutkan tentang apa yang kau sampaikan tadi. Tidak usah lagi Filipi bicara 2 nomor 6 nomor 7. tentang Filipi. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor Kau sudah 8. baca tadi, itu pun tidak demikian bunyinya. Yang walaupun dalam rupa Theos, dia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia. Menjadi Oke. sama seperti manusia Ah. dalam bentuk daging, Ah. bukan dalam bentuk Tuhan. Paham nggak? Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan ketuhanannya dan mengambil rupa manusia dan merendahkan dirinya, Kau lalu benar, taat, Juma. bahkan Kau taat benar, sampai Juma. mati. Tidak ada di situ mengosongkan dirinya. Ada, Tidak ada. baca. Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging, tetapi di dalam daging itu ada Tuhan sendiri yang Nomor 6-nya baca, nomor 6-nya baca, Tadi saya jelaskan. Nomor 6-nya baca. Analogi tentang dirimu dan nomor 6-nya baca. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik harus dipertahankan. Nomor 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya. Di sana. Tidak ada kalimat Theos di sana. Kau baca Alkitab mana sih? Theos. Hah? Alkitab Theos. mana yang kau baca? Tidak Theos. ada di sana tertulis Theos. Jadi menurut saudara bahasa aslinya kitab Anda itu bahasa Arab? Makanya saya tanya, Alkitab mana yang kau baca? Saya baca dalam Alkitab Bapak Kitab konspirasi Indonesia. atau Alkitab yang jelas? Tuhan Anda itu Theos, Pak. Bukan Allah, Theos. Itu bahasa lain dalam sebutan. Kalau orang Ibrani malah bilang Yahweh, Elohim, segala macam. Terus kenapa jadinya ke Allah? Kenapa jadinya ke Tuhan yang umat Islam? Saya tidak bicara tentang Allah, saya bicara tentang Tuhan. Tentang Di dalam kitab saudara Saya tertulis bilang Allah. Tuhan yang menjadi daging. Tuhan menjadi daging. Kepada Tuhan. Tuhan menjadi daging. Tuhan menjadi di daging. dalam daging. Jangan salah ngomong kau. Tuhan di dalam daging. Tuhan di dalam Dalam daging. firman itu datang di dalam daging. Dan Yesus itu adalah daging. Di dalamnya Coba. ada Tuhan. Coba baca Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Theos itu adalah, dan Logos itu adalah Theos. Saya kasih analogi. Saya bukan nalarmu. Oke, saya bukan nalarmu. Kasih. Ini dalil. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Nomor 14. Theos itu menjadi daging. Makanya saya mau membuka nalarmu, saya mau kasih analogi. Theos menjadi daging. Saya mau kasih kau analogi supaya nalarmu terbuka. Oke? Theos menjadi daging. Theos. Coba. Menurutmu. Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Maka saya sudah bacakan di awal pengantar saya Yohanes 1 yang Iya, itu berarti Theos Tuhan Yahweh menjadi daging. Kau tidak menyimak. Makanya saya mau jelaskan ke kau supaya kau nalarmu menjadi terbuka. Sekarang begini. Dengarkan saya, dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya, Bang. Bang, dengarkan saya. Kesempatan saya bicara. Tolong dengarkan saya. Kita tiktokan aja, tiktokan. Kesempatan. Yang menjadi daging ini apa? Yang menjadi daging ini apa? Yang menjadi daging apa? Saya mau kasih kau analogi supaya kau menjadi. Yang menjadi daging apa? Saya akan jawab tapi saya akan buka dulu nalarmu. Saya mau bertanya. Nggak bisa. Anda masih minim, ilmu masih minim. Anda belum ada apa-apanya. Anda belum ada apa-apanya. Saya tanya dulu. Yang menjadi daging apa? Yang saya mau jawab, tapi saya akan dahului dengan membuka logikamu. Oke. Ya, oke. Saya mau tanya. Sekarang kau dengan kata-katamu, itu apa bedanya? Kata-kata itu bukan saya. Terus apa? Itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut. Sesuatu yang keluar dari mulutmu itu siapa? Kau atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi Yes. kenapa kalau kau bersalah karena mulutmu terus kau dipenjara polisi, ditangkap polisi itu kenapa? Kenapa bukan suaraku aja yang ditangkap? Apakah kata-katamu itu karena bukan kau?
Kenapa bukan kata-kata saya ditangkap? Ya, kenapa? Kenapa? Karena kata-kata saya itu bukan saya. Karena kata-katamu itu adalah kau, makanya kau yang ditangkap. Kalau kata-kata saya itu saya, kenapa kata-kata saya tidak ditangkap? Karena kata-katamu itu tidak bisa ditangkap, karena itu adalah kau. Karena Berarti beda antara saya dengan kata-kata. Kata-kata itu adalah zat yang tidak bisa didefinisikan dalam bentuk daging. Makanya kata-kata itu butuh daging. Itulah analoginya. Analoginya yang benar adalah dengarkan saya, gantian. Ini orang cerdas yang ngajarin ente. Analogimu tidak benar. Dengarkan. Analogimu tidak benar. Dengarkan analogi saya. Analogimu tidak benar. Sekarang Anda mendengarkan suara saya di mana? Ayo ngomong, saya dengar. Sekarang Anda mendengarkan suara saya di mana? Saya dengar, ayo. Anda dengarkan suara saya di mana? Hah? Melalui apa Anda mendengarkan suara saya? Dengarkan di sini. Dari mana Anda mendengarkan? Dari mana? Ya dari mulut mulai yang keluar. Kalau saya putuskan, Apa kau putuskan? saya putuskan mikrofon saya. Ini bukan soal mikrofon tetapi soal kata. Itu keluar dari mulut, dari lidah. Sekarang kata-kata saya keluar dari HP Anda. Cuma Yesus itu bukan keluar. Jangan bawa dulu Tuhan. Jangan bawa Tuhan pagan Anda dulu. Jangan bawa Anda Tuhan pagannya, jangan dibawa dulu. Itu dengan mikrofon. Tuhan Romawi Anda jangan bawa dulu. Analogi dulu. Analoginya makanya jangan bawa mikrofon karena ini berbeda dengan Loh, Anda mendengarkan suara Bang Suma lewat HP. Apakah HP adalah saya? Anda mendengarkan suara Tuhan lewat apa? Mikrofon. Ini analogi dulu, analogi. Saya mendengarkan, Anda mendengarkan suara saya melalui HP. Apakah itu saya? Bertanya, Anda mendengar Tuhan lewat apa? Lewat mikrofon. Anda mendengarkan suara saya dari HP. Apakah itu saya? Itu dengan telinga cuma. Iya, dari HP kan? Mikrofon. Bukan Dari HP kan? Jangan kau bawa soal HP dengan apa? Suaramu itu, kata-katamu itu dengan dagingmu, dengan tubuhmu, pisah atau satu? Saya tanya. Bisa. Pisah. Ya. Berarti kau hantu dong. Nggak bisa. Suara yang keluar dari mulut saya itu menjadi individu baru. Saya bilang, ketika kata-katamu Wah, percuma salah, Anda licin. terus kau ditangkap polisi karena kata-katamu salah. Mengapa bukan kata-kata Kenapa saya harus ditangkap kalau kata-kata saya adalah saya? Ya karena kata-katamu itu adalah kau, makanya kau yang ditangkap. Oh, tidak bisa. Karena kata-kata saya bersumber dari saya. Sekarang saya tanya. Dari kau dan itu adalah kau. Oke, sekarang saya tanya. Ludah dahak yang keluar dari mulut Anda itu Anda? Ludah dan dahak itu ada wujudnya. Bukan Suara? kata-kata yang tidak ada wujudnya. Waduh, itu Yesus ada wujudnya. Yesus ada wujudnya. Yesus dalam wujud manusia adalah Allah di dalamnya. Kena kan? Kena kan? Yesus adalah dalam wujud manusia. Tuhan itu ada di dalam daging. Itu Air dalam bentuk lendir yang keluar dari mulut Anda. Apakah Anda? Kau menyamakan dengan ludah dan dahak. Ludah dan dahak itu ada wujudnya. Loh, Dan bisa dibersihkan. sekarang Yesus nggak ada wujudnya. Yesus dalam daging ada wujudnya. Tetapi Tuhan di dalam Yesus tidak ada wujudnya. Loh, Anda harus tahu bahwasanya ketika Tuhan tidak ada wujudnya, lalu Yesus ada wujudnya, berarti Yesus bukan Tuhan. You look so stupid, Zuma. Tuhan itu ada di dalam Yesus. Tuhan ada di dalam Yesus. Tuhan ada dalam Yesus. Dalam daging itu, karena disebutkan firman itu menjadi daging. Karena firman jadi daging. Firman jadi daging. Firman jadi daging kan? Betul? Firman itu apa? Karena sudah saya jelaskan tadi. Firman itu apa? Firman itu apa? Berada di tengah-tengah manusia, makanya Tuhan itu menjadi Yesus, menjadi Anda mengatakan firman jadi daging. Firman jadi daging. Firman jadi daging itu betul. Firman itu apa? Karena difirmankan oleh Tuhan, saya mau. Firman itu apa? Firman itu apa? Tuhan tidak menjelaskan di sana. Firman itu apa? Dengar saya bicara. Tuhan tidak. Firman adalah. Apakah Tuhan berfirman pada saat itu saya akan menjadi daging, menjadi manusia? Bagaimana menurutmu? Yohanes 1 nomor 1. Dengar, bagaimana kalau pada saat itu Tuhan berfirman saya akan menjadi manusia dalam bentuk daging Yesus? Itu yang terjadi di agama Anda. Itu yang terjadi, makanya Tuhan itu menjadi Yesus dan Yesus itu adalah Tuhan. Berarti dagingnya Yesus adalah? Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan karena dia menjadi satu kesatuan. Berarti dagingnya adalah?
Dagingnya adalah ini, orang bolak-balik sudah dijelaskan. Aduh, Juma. Anda mengatakan 100% Tuhan. Aduh. 100% Tuhan pada diri Yesus itu Ah. adalah Tuhan. Dagingnya Tunggu dulu kopimu sebentar, Juma. mulai error dia. Ya, bukan mulai error. Kau yang tidak mengerti. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya, please. Kau sudah tidak perlu didengarkan karena kau, apapun yang kau sampaikan tetap akan bertahan dengan logikamu yang sesat dan salah. Saya mau dalil. Kamu yang salah tentang Kristen, makanya saya Dari tadi satupun dalil Anda tidak bawa. Dan Yesus. Satupun dalil Anda tidak bawa. Karena kau tidak bisa memahami tentang Yesus dan Kristen. Satu dalil pun Anda tidak bawa. Mau 5.000 dalil saya sampaikan sama kau, kau tidak akan menerima itu karena kau. Inilah orang sombong yang tulul. Orang sombong tapi tulul itu begitu, Karena Bang. menghadapi setan harus menjadi setan. Setan hanya memiliki kesombongan. Setan tidak memiliki kerendahan hati. Makanya kalau kita mau berbicara tentang Tuhan, tentang Yesus, maka jangan bertahan dengan pikiranmu. Dan jangan uji rasa anggur dalam Jadi bertahan pakai apa? Bertahan pakai apa kalau bukan pakai pikiran? Agama itu adalah dogma. Oh, pantas aja. Jangan kau Pantas aja, Bang. Coba dari tadi Anda bilang agama saya cuma dogma. Selesai kita. Agamamu diuji dengan logika, mencret kau, nggak bisa. Coba saya Anda dari bicara. tadi mengatakan bahwa agama Anda cuma dogma. Makanya saya Selesai katakan, kita. kalau Anda tidak Jadi tahu dari tentang tadi Yesus dan itu Tuhan, saya berdebat dengan penganut dogma. Aduh, parah. makanya kalau kau mau Kirain bicara tentang Yesus dan berisi Tuhan, ini, Bang. Abangku, kirain berisi ini. Ternyata kau tidak bisa jawab. Logika Kurasa- itu saya buka tentang. Kurasa ini kosong, Bang, kosong. Tadi kupikir Anda itu berisi. Tadi juga saya pikir kau berisi, makanya saya mau debat sama kau. Ternyata kau bisa memisahkan pikiranmu, dagingmu dengan suaramu. Itulah logikamu yang. Anda mengatakan tadi agama itu dogma. Terus, Anda yang mengakui. ya memang, agama oke. itu adalah dogma. Makanya saya tanya, firman itu adalah teos Allah, betul? Kalau kau menggunakan logika menguji tentang konsep ketuhanan tidak akan nyambung. Iya, karena ketuhanan konsep Anda tidak masuk akal. Ketika logika dipergunakan, coba berikan saya data, Tuhan itu berasal dari mana? Tuhan tidak punya asal. Itu Kecuali logika Tuhan Anda berasal dari rahim manusia. Itu logika atau dogma? Saya tanya kau, Tuhan tidak bermula itu logika atau dogma? Itu adalah logika. Logika dogma, itu dogma. Mana ada logika yang tidak berasal? Semua yang ada di dengar. dunia ini ada asalnya. Dengar. Yang punya asal Makanya itu kau ciptaan. kalau tidak paham tentang dogma dan logika, gak usah banyak cincong tangan Kristen tentang Yesus. Siapa yang lebih hebat dari Bang Ferdinand? Tolong hadapkan dengan saya. Ya elah saya aja yang cuma segini udah gak bisa kau hadapi. Kau aja bilang bahwa Tuhan tidak bermula itu adalah logika. Itu bukan logika. Loh. Logika itu semua punya asal, punya sumber di dunia ini. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Inilah Segala sesuatu, dengarkan saya. Segala sesuatu yang punya awal pasti ciptaan, karena dia bermula. Ada yang memulai, ada yang mengadakan. Saya bilang. Segala, dengarkan saya, Bang, dengarkan saya. Segala sesuatu yang berawal pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengadakan. Sekarang segala sesuatu yang tidak bermula itu dogma atau logika? Itu adalah logika. Lucu. Bukan logika. Lucu. Dogma. Lucu. Segala sesuatu apapun itu yang tidak bermula itulah pencipta. Pencipta. Itu dogma atau logika? Itu logika. Lucu. Segala sesuatu, dengarkan saya. Segala sesuatu yang bermula, yang diadakan itu ciptaan, betul atau tidak? Oke, sekarang segini saya tanya cuma. Enggak usah tanya-tanya terus, giliran Anda berjawab. Segala sesuatu yang bermula, yang diadakan itu ciptaan atau bukan? Sekarang saya tanya, kau sudah bertemu dengan roh atau tidak? Saya tanya sama abang, Saya tanya, segala kamu sesuatu sudah yang bertemu diadakan itu ciptaan atau bukan?
Makanya saya tanya sama kau sekarang. Ini pertanyaan saya loh. Semua pertanyaan saya tidak pernah abang jawab. Ini untuk Segala sesuatu yang bermula itu ciptaan atau bukan? saya tanya, saya akan jawab dengan membuka logika. Sekarang saya tanya. Analogi lagi. Saya sudah hantam analogi Anda. Roh itu kau bilang ciptaan. Apa? Roh kau bilang ciptaan. Yes, segala sesuatu di atas muka bumi ini ciptaan. Kau sudah pernah bertemu dengan roh tidak? Ini saya bertemu dengan roh. Coba definisikan saya roh itu bentuknya apa? Roh itu adalah makhluk dimensi gaib yang ada pada diri manusia. Dan kenapa kau tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu dimensi gaib dalam Hanta dulu analogi saya yang tadi. Loh, saya sudah katakan, lantas kenapa kau tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu dalam zat yang tidak bisa dipahami dan ada di dalam daging Yesus? Sekarang Yesus tahu hari kiamat gak? Hah? Yesus tahu hari kiamat? Satu-satunya yang tahu hari kiamat hanya Yesus. Karena mana dalilnya? Dan Mana dalilnya? Dia akan datang ke bumi. Mana dalilnya? Hari kiamat nanti. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat? Coba saya tanya kamu, dalam agamamu kiamat itu kapan? Saya tanya dulu, jangan kemana-mana. Anda mengatakan roh Yesus itu. Dengar. Yesus satu-satunya yang tahu kiamat kapan. Karena Mana dalilnya? Dalil. Mana dalil? Mana dalil? Karena di dalam Alkitab tertulis sampai saya datang kembali. Tapi tidak dijelaskan di sini karena itu adalah dalilnya mana? Akan datang. Saya minta dalil. Kitab sudah jelas. Saya minta dalil. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Matius. Kedatangan itu kapan? Tidak dijelaskan. Karena itu dalilnya. rahasia Tuhan. Dengarkan dalilnya. Tidak ada yang tahu kiamat kapan. Dengarkan. Yesus karena dia Tuhan. Matius 24 nomor 36. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Jedar. Yesus satu-satunya yang tahu kapan hari kiamat. Dalilnya Matius 24 nomor 36. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Matius 24 nomor 36. Yesus tidak tahu hari kiamat. Udah, jangan asal comot ayat, kau salah melulu soal ayat. Mana ayatnya Yesus tahu hari kiamat? Mana? Yesus bukan tidak tahu, tetapi tidak memberitahukan. Itu kan cuma akal-akalan ente. Bukan akal-akal. Karena kalau mana Yesus dalilnya? tahu, saya akan datang tanggal sekian, bulan sekian. Mana dalilnya? Dalil. Saya tanya kau, di dalam agamamu kapan kiamat? Tidak ada yang tahu. Ya sama, tidak ada yang tahu manusia. Yesus juga tidak tahu. Yesus juga tidak tahu. Karena Yesus sudah tertulis yang berarti Yesus dengan saya sama. Karena Yesus adalah Tuhan, makanya ketika dia datang kedua kali ke dunia. Berarti Tuhan abang ini sama seperti saya, tidak tahu hari kiamat. Tuhan Yesus tahu kapan kiamat. Mana dalil? Hanya bicara tentang yang tertulis. Mana dalil? Tanggal berapa, bulan berapa, maka Anda adalah bodoh. Mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat? Sudah dikatakan dalam kitab di situ sampai kedatangan Yesus yang kedua kali datang. Mana dalilnya? Yesus tahu kapan dia akan datang, tetapi tidak diberitahukan. Matius 24 nomor 36. Dengarkan saya bang. Abangku yang ganteng, dengarkan saya. Makanya coba buka maskermu itu biar saya kenal wajahmu. Nanti di Jakarta kalau mau ketemu. Buka, oke. Kabari saya kalau di Jakarta. Kita ngopi-ngopi, saya traktir makan enak. Oke. Matius 24 nomor 36. Aku Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Berarti di dalam diri Yesus tidak ada Tuhan. Aduh. Sudah dikatakan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, Juma. Itu pengakuan siapa? Tidak ada pengakuan Yesus di situ bahwa kedatangan kedua itu dia tahu hari kiamat. Tidak ada. Kalau kau bicara tentang agama hanya letterlek, maka kau sesat, Juma. Ini Yesus yang mengaku, abang. Yesus dengan mulutnya. Aku tidak tahu kapan hari kiamat. Kata Yesus.
Sebelum Yesus naik ke surga, maka disuruhlah murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia menyebarkan kebenaran sampai pada waktu Yesus datang kedua kali. Itulah hari kiamat. Jadi kalau kau bertanya mana dalilnya, mana tanggalnya, mana bulannya, you look so stupid Juma to ask me like that, you know? Aduh, capek juga saya. Jadi Anda membantah pengakuan Yesus? Apa? Anda membantah pengakuan Yesus? Saya tidak pernah membantah pengakuan Yesus. Saya mengatakan bahwa Yesus satu-satunya yang tahu kapan hari kiamat. Yesus mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat. Dia datang. Yesus mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat. Baca lengkap. Makanya saya bilang jangan secomot ayat kalau tidak lengkap. Yesus mengatakan kemudian, dia tidak, siapapun di atas muka bumi ini tidak ada yang tahu hari kiamat. Aku juga tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Jawaban Yesus sudah jelas menyatakan ketika dia akan naik ke surga bersama daging itu yang adalah Tuhan. Dikatakan sampai kedatanganku kedua kali. Itulah hari kiamat. Artinya kenapa Yesus yang adalah daging tidak mengatakan aku tahu hari kiamat? Kiamat. Kenapa Bang? Kenapa? Seperti yang kau pahami. Bahwa saya tanya, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Kenapa Yesus mengaku tidak tahu hari kiamat? Kenapa? Cuma pemahamanmu salah tentang kok jadi saya yang pemahamannya salah? Abang ini lucu. Salah. Karena pemahamanmu tentang firman itu tidak benar. Matius 24 Abang, Matius 24 nomor 36. Yesus mengaku, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Kenapa Abang menuduh Yesus tahu hari kiamat? Yesus satu-satunya yang tahu hari kiamat kapan karena Yesus yang mengaku tidak tahu hari kiamat. Yesus berkata, di mana dia berkata, di mana? Tidak akan memberikan informasi tentang hari, tanggal, bulan. Tetapi Yesus memberikan ajaran bahwa ketika dia datang kedua kali, itulah hari kiamat. Jadi kapan hari kiamat? Di kamu yang dangkal itu. Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Tidak bisa. Mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat? Dalilnya sudah jelas dikatakan di situ. Sampai kedatanganku yang kedua kali. Ya itu hari kiamat. Apa yang dikatakan di situ? Apa? Coba bacakan lengkap dalilnya. Tapi Yesus tidak perlu memberitahukan hari, tanggal, bulan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Dalilnya. Kau pikir beragama itu tentang harafiah? Loh, jadi harus doktrin aja gitu? Ini bukan doktrin cuma. Di firman Alkitab itu tertulis. Dengarkan saya, Bang. Adalah kedatangan Yesus yang kedua kali dan disitulah Yesus tahu kapan dia akan datang kembali, tetapi tidak pernah memberitahukan hari, tanggal, bulan. Pantasan Abang selalu kalah dalam bernarasi ya. Di dunia apapun, Abang selalu kalah. Karena Abang membantah dalil. Anda membantah undang-undang. Anda mengutip ayat tidak lengkap dan salah. Sama seperti tadi soal Efesus. Anda salah dalam Efesus itu untuk mengobati muka pucatnya Anda. Yang saya maksud dua. Saya suruh baca, Anda berani? Cara iblis itu ngeles kayak begitu ketika menguji mencoba Yesus. Tidak. Saya begitu polanya dalam berdiskusi. Siapapun yang saya hadapi kalau sudah mulai mentalnya turun, kalau mentalnya sudah turun saya hibur. Allahmu sendiri. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 36. Saya harus kasih tahu kau tentang Alkitab. Alkitab itu ada dua pokok utamanya. Di situ ada informasi, ada ajaran. Jadi itu harus kau pahami. Kalau mana informasinya Yesus tahu hari kiamat? Informasinya bahwa Yesus mengatakan pada kedatangannya kedua kali. Mana? Coba bacakan. Kau bilang kau paling jago Alkitab. Kenapa? Coba bacakan. Kenapa bunyinya tidak begitu? Kepada Anda, karena Anda adalah apabila anak manusia datang untuk yang kedua kalinya, dia akan bersemayam di atas awan-awan bersama para malaikatnya untuk menghakimi. Tidak ada terkait dengan hari kiamat di situ. Makanya kalau kau paham Alkitab, kau masuk ke kitab Wahyu, kau baca di sana. Kitab Wahyu itu apa lagi, bro? Kitab Wahyu. Apa itu kitab Wahyu, Bang? Apa itu kitab Wahyu? Makanya kau baca, kau bilang kalian kan jago Alkitab. Iya, saya tanya apa itu kitab Wahyu? Menantangin orang semua pendeta apa segala macam itu debat tentang Alkitab. Apakah Yesus mengenal kitab Wahyu? Yesus mengenal semua dan apapun yang ada di dunia ini. Ada dalil? Ada dalil? Kau dikenal oleh Yesus. Ada dalil? Yesus adalah Tuhan. Ada dalil? Dalil kau tanya. Sudah jelas-jelas di Alkitab itu ada semua. Mana? Lo kau bilang kau paling jago Alkitab, baca. Justru dalil saya tidak temukan, makanya saya tanya. Saya tidak akan membaca
membacakan Alkitab kepada orang yang tidak menerima Alkitab. Mana dalilnya? Itu tidak ada Alkitab itu. dibacakan, Anda tidak akan menerima itu. Yang ada Begitu. adalah Yohanes 5 nomor 30. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu baru dalil. Dari diri sendiri sebagai daging. Tetapi Bapa di sorga yang ada di dalam diri Yesus mampu melakukan segala Iya, kalau Tuhan yang di surga. Kalau yang di Tuhan surga, yes. Kalau Tuhan yang di langit, memang. oleh Yesus karena dia Kalau Tuhan. Tuhan yang di langit, memang. Tapi Tuhan yang di dalam bumi tidak tahu. Yesus itu tidak tahu. Kan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Sebagai Tuhan, harusnya Yesus tahu. Makanya Sebagai kau Tuhan harus harusnya lihat. Yesus tahu. Sebagai Tuhan harusnya dia maha kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Merica ketemu berjahe. Mana ada Tuhan kayak begitu? Satu-satunya yang berkuasa menghidupkan orang mati dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga adalah Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Jadi Yesus tidak berkuasa atas segala hal. Yesus berkuasa atas segala hal. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku sendiri itu sebagai dirinya daging, bukan Berarti ini bukan Tuhan kan? Loh, bolak-balik lagi ke situ tadi udah dijelaskan, dikasih analogi tentang dirimu dan roh. Tadi saudara dengarkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Theos menjadi daging. Aduh, cuma. Theos Tuhan Anda menjadi daging. Itu Dan menurutmu. Theos itu menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Anda sendiri yang di awal pembukaan tadi mengatakan firman itu menjadi daging. Berarti Tuhan menjadi daging. Tuhan memfirmankan. Tuhan berfirman dan firman itu menjadi daging. Sekarang saya tanya kau, kalau Tuhan menginginkan dirinya menjadi Oke. daging, menjadi manusia, bisa atau Berarti tidak? kalau Tuhan memfirmankan berarti Yesus menjadi daging, berarti dia Makanya saya tanya kau ciptaan. segala. Kalau Tuhan dalam dirinya ingin menjadi manusia, bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Berarti Tuhan itu lemah dong. Justru karena kuat. Berarti kalau kuat Tuhan bisa menjadi apa aja dong. Kalau dia menjadi daging, apakah dia bisa kemudian melakukan apapun? Daging itu sarana untuk bisa berada di tengah-tengah manusia. Dan daging itu bersama-sama dengan Tuhan. Iya, setelah menjadi daging, apakah dia tahu hari kiamat? Tuhan tahu hari kiamat tetapi tidak mengatakan hari, tanggal, bulannya. Karena Setelah dia menjadi daging, apakah dia menahan rasa ngantuk? Bisa. daging sebagai daging tentu ngantuk, tentu tidur, tentu makan, tentu minum. Itulah makanya Tuhan tidak bisa jadi daging, Pak. Tuhan itu ada di dalam Yesus. Makanya ketika Tuhan menjadi daging, Tuhan terbatas, tidak bisa lawan ngantuk. Tapi Tuhan itu di dalam daging. Tuhan itu di dalam Yesus. Dia bisa. Tadi katanya menjadi daging. Logikanya begini. Kalau Tuhan datang dalam wujud kenyataan aslinya yang kita tidak tahu, apa yang terjadi dengan dunia? Saya tanya kau. Tidak bisa. Tidak bisa datang Tuhan dalam wujudnya. Alam semesta ini hancur lebur. Justru supaya tidak hancur lebur, karena kasihnya kepada dunia, maka dia datang dalam wujud Yesus Dalam untuk wujud menyelamatkan Tuhan. dunia. Dalam wujud bukan Tuhan. Tuhan datang dalam daging untuk menyelamatkan manusia. Dalam wujud bukan Tuhan, dia datang. Bisa berada di tengah-tengah manusia. Saudara Ferdinand, berarti Tuhan Anda. Saudara Ferdinand, berarti Tuhan Anda datang dalam bentuk bukan Tuhan. Kok bukan dalam bentuk Tuhan? Tuhan itu datang bersama-sama di dalam daging. Oke, berarti Ngerti nggak sih? yang menjadi daging tadi apa? Udahlah, saya 5.000 kali menjelaskan pun Anda akan bolak-balik bertanya dan tidak memahami. Saya pikir kita... Filipi 2 nomor 6, Tuhan Anda menjadi manusia, Pak. Aduh, parah ini orang. Parah. Anda parah. Pemahaman Anda yang parah. Parah sekali sahabat saya ini. Makanya saya bilang, kalau tidak mengerti tentang konsep Anda yang Tuhan, tidak mengerti, Anda hanya mengedepankan dogma. Ajaran saya pagan bilang- yang Anda dogmakan itu tidak masuk akal. Tidak makanya masuk. saya bilang, kalau mau tahu rasanya anggur, maka minumlah anggur. Jangan diminum. Sayangnya yang Anda minum selama ini ternyata air comberan. Mencitrakan rasa anggur. Ternyata yang Anda minum selama ini air comberan, makanya Anda tidak paham Bible. Oh, buktinya saya sangat paham, tapi Anda dengan Yesus Anda katakan tahu hari kiamat, dalil nggak ada. Saya tanya,
Anda mengimani Alkitab tidak? Saya mengimani Alkitab, tapi Bibel tidak. Apa bedanya Alkitab dengan Bibel? Alkitab itu adalah 4 kitab yang diturunkan oleh Tuhan saya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang saya tanya itu Alkitab orang Kristen. Itu bukan Alkitab itu surat kepompong, surat wartawan. Mana dalilnya kalau itu surat kepompong, surat wartawan? Lukas 1. Mana dalilnya? Baca Lukas 1. Enggak, saya tidak mau baca. Kau baca sendiri. Theophilus yang mulia, banyak orang yang kulihat menulis surah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Maka saya terpanggil untuk melakukan penyelidikan, lalu menyusunnya kembali untuk memberikan kepadamu, Theophilus. Di mana itu tertulis? Di mana? Lukas 1 nomor 1. Lukas 1 bukan itu ayatnya. Makanya saya bilang kau jangan asal comot ayat. Baca. Kau asal comot ayat. Botak, baca. Itu tidak ada tertulis begitu dalam Matius. Kau itu bodoh. Kau yang bodoh. Baca Lukas 1. Kau tidak mengerti. Baca Lukas 1, baca. Firman. Baca. Tidak mengimani Injil tetapi Baca. kau bicara tentang Injil. Botak, Makanya percuma botak. mulutmu tidak usah bicara tentang Yesus dan tentang firman. Tentang Lukas Injil 1, yang kita pahami. abangku yang pintar. Tidak ada Lukas bicara begitu. Baca. Makanya kau jangan asal comot ayat. Baca. Tidak salah. Saya baca Efesus, kau kasih ayatnya kan. Itu untuk menyemangati Anda karena dari tadi pucat. Kau memang bodoh, tidak tahu. Baca Lukas 1. Tidak. Berani baca Lukas 1, berani? Kau sok-sokan aja mencomot-comot ayat. Berani baca Lukas 1? Makanya jangan asal comot ayat kita. Berani baca Lukas 1? Bicara tentang Yesus. Jangan bicara tentang Kristen. Berani baca Lukas 1? Tentang Yesus dan Kristen. Jalankan saja agamamu dengan baik. Tidak usah kau bicara tentang Yesus dan Kristen. Hadapkan saya dengan pendeta yang paling hebat. Saya baru mengeluarkan ilmu saya sedikit, kau sudah kewalahan. Dan Baca Lukas 1. tololanmu. Baca Lukas 1 berani. Soal Tuhan aja yang tidak bermula kau bilang logika. Otakmu di mana itu? Baca Lukas 1. Coba Baca. jelaskan, itu bukan Baca. logika dong. Baca Lukas 1. Tidak berawal, tidak bermula itu bukan logika. Tapi dogma. Maaf ya. Maaf saya mengatakan Anda bodoh karena memang fakta ya. Sorry. Ya, Sorry, Pak. saya juga mengatakan Anda bego karena Anda memang Baca bego. Lukas 1 untuk menentukan Anda atau saya yang bego. Jangan, tidak usah bicara tentang Udahlah. kau sudah salah tadi. Udahlah katanya. Udahlah. Kenapa Anda gak berani baca Lukas 1? Kenapa? Kenapa? Hah? Karena saya sudah bilang yang kau ucapkan itu bukan Lukas 1. Lalu? Tidak perlu saya baca karena kau sudah salah-salah comot ayat. Nah inilah orang lihat ini. Orang yang menilai kita yang mana yang Lebih baik comot aja ayat Quran daripada mencomot ayat Bibel. Maaf ya Bang, saya mengatakan Anda bodoh itu karena dari tadi Anda mengatakan saya bodoh dulu. Ya udah nggak apa-apa, ini kan biasa aja, nggak usah dibawa sakit Oke, hati. Lukas 1-nya tolong dibaca dong. Baca Lukas 1 Tidak mau dong. saya tidak mau membaca apa yang Anda suruh karena Anda sudah salah kutip. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya salah kalau Anda tidak membacanya? Saya sudah kasih bukti tadi kau bicara tentang Efesus dan kau salah. Oke. Saya menyemangati Anda karena saya mau mengarahkan ke Filipi 2. Saya tidak butuh semangatmu. Masalahnya Anda pucat dari tadi. Pucat, saya sehat bukan begini, happy ketawa bilang pucat. Anda yang pengecut tidak berani buka masker, apakah Anda pucat atau tidak? Saya ketemu dengan siapapun. Pucat atau tidak? Saya ketemu dengan siapapun. Saya ketemu dengan siapapun. Buka masker. Bukanlah maskermu dulu. Pucat. Kenapa bisa? Apakah Paulus kelihatan mukanya ketika dia mendongeng? Jangan bicara kau tentang Paulus. Coba buka maskermu. Kau pucat atau tidak? Apakah Paulus ketika dia menulis surat di penjara dia melihatkan mukanya? Hah? Hah? Ketika Paulus menulis buku 14 buku, apakah dia menampakkan wajahnya ke Kristen? Malu. Aduh. Malu. Baik Juma, terima kasih. Ingat ya, nanti abang setelah ini Anda buka Lukas. Benarkah pernyataan Bang Zuma bahwa surat-surat yang kami iman itu adalah surat wartawan? Baca ya. Ayatmu udah keliru Juma. Lukas 1 abang, baca Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kepada semua para pendukungmu Juma di TikTokmu ini, saya sarankan coba masing-masing buka Lukas 1 tadi, apakah begitu bunyinya. Kalau salah maka jangan pernah ikuti Juma lagi. Oke. Kalau benar? Terima kasih Juma. Kalau benar Bang? Kalau benar ya silakan aja Anda merasa benar bahwa saya katakan tidak benar seperti itu. Bukan itu isinya Lukas 1. Oke. Ya, oke. Thank you, Bang. Terima kasih Bang Zuma. Terima Sudah kasih diskusi abangku, jam ini. sehat selalu ya. Saya